Pada kesempatan ini, Satwa akan memberikan strategi yang berharga untukmu guna menemukan tujuan hidup dan menyuntikkan makna ke dalam aktivitas sehari-hari. Baik kamu yang ingin menemukan passion atau mencari cara untuk menjalani hidup yang lebih terarah, panduan ini menawarkan wawasan praktis yang membantu kamu mencapai kepuasan pribadi dan kesuksesan profesional. Lengkapi pembacaanmu dengan rencana yang jelas untuk menjalani kehidupan yang memiliki tujuan. Sumber daya ini memberikan langkah-langkah dan latihan yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu kamu menemukan gairah hidup, menetapkan tujuan yang bermakna, dan membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai. Pernahkah kamu merasa seperti hidup hanya berjalan begitu saja? Bangun, bekerja, tidur, lalu ulangi. Tanpa gairah, tanpa arah. Buku ini akan mengajak kamu merenung, menggali lebih dalam, dan menemukan satu hal penting yang bisa mengubah segalanya. Saat kamu menemukan apa yang benar-benar membuatmu bersemangat, hidup akan terasa lebih nyata, lebih bermakna, dan lebih memuaskan. Tak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena mungkin hari ini adalah awal dari kehidupan yang benar-benar kamu impikan. Coba bayangkan tokoh-tokoh seperti Albert Einstein, Newton, Picasso, Mozart, The Beatles, Usain Bolt, Winston Churchill, Neil Armstrong, Nelson Mandela, Shakespeare, atau Ibu Teresa. Sekarang, bandingkan dengan hidupmu sendiri. Terasa ada jarak yang jauh? Mungkin kamu berpikir, tentu saja aku bukan Einstein. Kamu bukan seniman jenius atau atlet legendaris. Tapi, apakah itu berarti hidupmu hanya untuk dihabiskan begitu saja? Apa kamu benar-benar puas dengan cara itu? Atau di dalam hati kecilmu, kamu tahu bahwa waktumu bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna? Kuncinya adalah menemukan tujuan hidupmu. Menemukan apa yang benar-benar kamu cintai. Lalu memusatkan energi untuk menjalaninya. Saat kamu menemukan tujuan itu, hidup akan terasa berbeda. Kamu akan lebih fokus, lebih bersemangat, lebih karismatik. Hidup jadi masuk akal dan kamu merasa lebih hidup dari sebelumnya. Kamu berhenti bermimpi kosong dan mulai menapaki jalanmu sendiri dengan kesadaran penuh. Kamu akan lebih menghargai waktu di dunia ini, dan itu adalah hal paling berharga yang bisa kamu lakukan. Menariknya, saat kamu hidup sesuai tujuan, kamu juga akan menjadi lebih sehat, bahkan terlihat lebih menarik. Kamu tidak akan terlalu peduli apakah ada hasil materi atau tidak, karena kamu bahagia menjalaninya. Namun, seringkali sukses justru akan datang dengan sendirinya. Temukan alasan kenapa menemukan tujuan hidup bisa mengubah segalanya. Mari mulai. Pada bagian ini, Satwa akan menjelaskan mengapa menemukan tujuan hidup bisa mengubah segalanya. Pernah dengar seseorang bilang bahwa melihat orang yang penuh semangat itu sangat menarik. Banyak wanita tertarik pada pria yang antusias saat membicarakan sesuatu, atau yang sibuk melakukan hal yang mereka sukai. Lihat saja para musisi di panggung, bahkan yang belum terkenal pun sering dikelilingi penggemar. Bukan hanya karena ketenaran, tapi karena mereka menunjukkan gairah, keahlian, dan cinta pada apa yang mereka lakukan. Itu daya tarik yang kuat. Hal yang sama berlaku juga untuk pria. Pria mungkin kurang menyadari, tapi melihat wanita yang bersemangat dan punya tujuan juga sangat menarik. Misalnya, pemain biola yang tenggelam dalam musiknya.
atau penari yang menampilkan gerakan memukau. Mereka memancarkan energi dan percaya diri. Faktanya, menemukan gairah hidup bisa menghidupkan kembali hubungan yang mulai hambar. Yang membuat pasangan kita menarik adalah yang lain. Sisi pribadi yang tetap misterius dan penuh semangat. Kalau kita terus-menerus bersama tanpa ruang untuk tumbuh, daya tarik itu bisa hilang. Berikan ruang satu sama lain. Kembangkan minat dan hobi masing-masing. Dengan begitu, kita bisa kembali melihat pasangan kita sebagai pribadi yang menarik dan hidup. Bagi yang masih sendiri, jangan terlalu fokus untuk menarik perhatian orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri. Lakukan hal yang kamu sukai. Saat kamu menjalani hidup dengan semangat, kamu akan jadi jauh lebih menarik secara alami. Sattva lanjut ke poin 1 pada bagian ini, yaitu mengalir dalam kreativitas. Bayangkan saat kita sedang tenggelam dalam sesuatu yang sangat kita sukai. Melukis, menulis, atau bermain musik. Kita tidak hanya menjadi lebih menarik secara tampilan, tapi juga jadi lebih menarik secara umum. Orang-orang ingin dekat dengan kita, mendengarkan kita, bahkan mengikuti kita. Kita jadi seperti magnet yang memancarkan energi kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita sedang masuk ke dalam flow state atau keadaan mengalir. Flow adalah saat kita benar-benar fokus 100% pada apa yang sedang kita lakukan. Kita begitu terlibat hingga hal-hal lain seperti kekhawatiran dan gangguan hilang begitu saja. Bahkan, bagian otak yang biasanya membuat kita terlalu banyak berpikir, seperti tentang penilaian orang lain atau urusan finansial, seolah mati sementara. Bagian otak itu disebut dorsolateral prefrontal cortex. Dan ketika bagian itu tidak aktif, kita jadi benar-benar hadir di saat ini. Kita memberikan seluruh energi dan pikiran kita pada satu hal. Dan saat kita memberikan 100% fokus, tentu saja hasilnya juga maksimal. Dalam olahraga, orang yang sedang dalam flow bisa merasakan waktu melambat. Dalam seni atau menulis, kita bisa begitu tenggelam hingga dunia di sekitar terasa menghilang. Semua ini adalah jenis-jenis flow. Dan semuanya punya satu kesamaan. Kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Flow bukan hanya membuat kita tampil lebih baik, tapi juga memberikan perasaan luar biasa. Banyak orang menyebutnya sebagai pengalaman yang mendekati kebahagiaan murni. Rasanya seperti sedang bermeditasi, namun dengan penuh energi dan gairah. Kita lupa akan masalah karena benar-benar menikmati apa yang kita kerjakan. Dari sisi otak, ini masuk akal. Saat kita dalam flow, otak mengeluarkan zat-zat kimia seperti dopamin dan endorfin yang membuat kita fokus sekaligus merasa bahagia. Dan inilah rahasia di balik kesuksesan besar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa prestasi luar biasa, termasuk pemecahan rekor dunia, sering terjadi saat seseorang berada dalam flow. Jadi, jika kita ingin sukses dan hidup penuh semangat, belajarlah untuk menemukan flow. Temukan aktivitas yang membuatmu lupa waktu, karena di sanalah letak kekuatanmu. Mari lanjut ke poin 2, menuju keadaan flow. Untuk mencapai keadaan flow, kita harus benar-benar terlibat dan mencintai apa yang sedang kita lakukan. Flow adalah kondisi ketika kita sangat fokus dan tenggelam dalam aktivitas, sampai-sampai kita lupa waktu dan diri sendiri. Flow dipicu oleh bagian otak yang disebut salience network, termasuk anterior cingulate cortex dan area lain yang saling terhubung. Bagian ini berfungsi untuk memberitahu kita apa yang penting dan layak mendapat perhatian. Proses ini terjadi melalui pelepasan dopamin, hormon yang memberi sinyal bahwa sesuatu itu penting dan akan memberi kita rasa senang atau kepuasan. Ketika dopamin dilepaskan,
Otak kita langsung menyadari bahwa hal tersebut layak untuk difokuskan. Inilah yang membuat perhatian kita benar-benar tertuju pada satu hal. Dan perlahan, perasaan tentang diri kita sendiri mulai menghilang. Flow juga bisa muncul dalam situasi bahaya. Misalnya, saat meluncur cepat menuruni gunung dengan snowboard, otak kita berkata, "Ini serius? Aku harus fokus sepenuhnya." Kita pun jadi punya reaksi cepat dan tajam. Namun, kondisi serupa juga bisa terjadi saat kita mengerjakan hal yang kita cintai. Saat kita benar-benar menyukai apa yang kita lakukan, otak kembali berkata, "Ini penting, aku harus memperhatikan sepenuhnya." Bedanya, kali ini bukan karena bahaya, tapi karena kita sangat menikmati dan terlibat dalam aktivitas tersebut. Sekarang, menuju ke poin 3, magnetism and passion, atau magnetisme dan gairah. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang langsung terasa menyenangkan? Atau seseorang yang begitu menarik, hingga kamu merasa ingin terus mendengarkannya? Itulah yang disebut karisma. Karisma seringkali muncul dari gairah dan fokus. Saat seseorang benar-benar antusias dengan apa yang mereka katakan, orang lain bisa merasakannya. Ini membuat mereka terlihat penuh semangat, menarik, dan meyakinkan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang karismatik biasanya lebih banyak bergerak saat berbicara. Mereka menggunakan tangan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh untuk menegaskan kata-kata mereka. Gestur-gestur ini membuat kita merasa bahwa mereka sungguh-sungguh dengan apa yang mereka sampaikan. Dan ketika tubuh dan kata-kata mereka selaras, kita ikut merasa yakin. Kita berpikir, kalau dia seantusias itu, mungkin ini memang penting dan layak untuk didengar. Ini bahkan bisa dijelaskan oleh yang namanya mirror neurons, yaitu sel-sel otak kita yang meniru apa yang kita lihat. Jadi, saat kita melihat orang lain bersemangat, otak kita ikut merasakan semangat itu. Intinya, gairah dan keyakinan bisa menular. Dan orang yang menunjukkan keduanya dengan jujur akan terlihat jauh lebih menarik dan karismatik. Poin keempat pada bagian ini yaitu perjalanan hidup. Ada satu alasan besar kenapa hidup terasa jauh lebih baik ketika kita menemukan apa yang benar-benar kita sukai, entah itu passion atau semangat hidup. Saat itu terjadi, kita jadi tahu apa yang ingin kita capai. Kita punya tujuan, arah, dan titik akhir yang jelas. Dan ketika kita tahu kemana arah kita, segalanya jadi lebih mudah untuk diprioritaskan. Kita bisa fokus dan mengejar hal-hal besar dalam hidup. Otak manusia pada dasarnya menyukai tantangan pertumbuhan dan pergerakan ke depan. Setiap kali kita berhasil mencapai sebuah tujuan, meski kecil, otak melepaskan zat kimia yang membuat kita merasa bahagia. Ini juga membantu otak untuk terus berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, jika setiap hari kita menjalani rutinitas yang sama tanpa arah, otak kita kehilangan dorongan untuk berubah. Tanpa pertumbuhan, kita jadi stagnan dan perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran. Otak kita jadi kurang fleksibel dan lebih rentan terhadap rasa hampa atau depresi. Memiliki sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang membuat kita semangat, memberi kita arah dan tujuan. Hari-hari terasa berbeda, penuh makna, dan tidak lagi membosankan. Bahkan, jika passion itu tidak menghasilkan uang atau tidak diakui orang lain, tetap saja perjalanan mengejarnya membuat hidup lebih berarti. Karena yang penting bukan akhir dari perjalanan itu, tapi kenyataan bahwa kita sedang berjalan menuju sesuatu yang kita cintai. Dan itulah yang membuat hidup jadi lebih berwarna dan penuh harapan.
Setelah memahami pentingnya menemukan makna dalam hidup, kini saatnya kita melangkah lebih dalam. Perjalanan ini bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana kita menghidupkan kembali setiap hari dengan penuh kesadaran dan nilai.